Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Apa kabar sehat Bu Mul? Alhamdulillah sehat. Bagaimana terawihnya nih malam pertama nih? Alhamdulillah lancar, Bu. Masih di Masya rumah saya Masya terawihnya. Allah. Seru ya, seru sekali berjumpa lagi dengan Iya, Ramadan. Semoga Bu Mul sehat, anak-anak juga amin. sehat. Ada cerita apa nih Amin. kelihatannya mukanya bermuram Iya wajah? nih, Bu. Agak mumet ini. Ada Ini apa yang ada dipikirkan? Masya Allah. Kalau bisa cerita ke saya, silakan Umul. Barangkali dengan sharing-sharing agak mengurangi beban ya pikir itu kita. tujuan saya, Bu, ke sini, Bu. Eh, Ketemu Ibu tujuannya emang seperti itu. Jadi saya agak-agak mumet ya. Ada satu orang anak di kelas gitu ya. Lengkap deh dia ya. Pertama dia itu kalau kita ngomong dia suka nyetuk dan berusaha mengalihkan perhatian gitu ya. Dia ngomong Jadi tujuan Umul ketemu ingin menceritakan sesuatu permasalahan pada anak muridnya ya Umul ya. udah ya. Terus dia juga apa namanya eh apa ya? Dia kan eh, nggak mengerjakan tugas. Sebenarnya bukan PR. Jadi belum selesai, yang belum selesai lanjutkan di rumah gitu. Besoknya kan pas saat mengumpulkan dia alasannya apa? Saya nggak tahu Bu kalau ada PR. Ada temannya bilang bukan PR. "Oh, itu kan karena kamu nggak selesai. Aku udah selesai, nggak ada PR katanya gitu. Ya. Akhirnya saya bilang, Jadi akhirnya saya saya bilang, memahami nih Bu Mul nih. Bu Mul dengan wajah iya, yang sedih itu ingin mencurahkan cerita permasalahan di kelasnya terkait anak didiknya. Makanya dengan cerita ini mudah-mudahan ada solusi ya Bu Mul ya yang bisa ya itu diambil. harapan saya Bu. Oh, iya. Oke, Jadi boleh saya lanjut ya, Bu. ya Jadi boleh lanjut anaknya ceritanya. itu ketika saya bilang, coba dilihat di buku kamu yang ada hari Senin matematika gitu kan. Dilihatlah tuh sama dia. Dia nyari di semua buku gitu. Di buku tulisnya saya bilang, namanya kan Rido. Rido, coba buku tulis matematika yang mana? Saya bilang gitu kan. Pas dilihat, lah, nggak ada judulnya itu buku. Matematika ada di situ, IPAS ada di sini, ada 6 buku semuanya campur. Terus saya Hmm, bilang, ya gimana nggak pusing kamu, gimana caranya seperti ini gitu. Kok hmm, buku semuanya ada di situ isinya, semua buku campur. hmm, Kasihlah judul, kasih nama, saya bilang gitu kan. hmm. Nah, jadi dia kesulitan sendiri. Akhirnya dia mengulang dari awal mengerjakan tugas Hmm. itu walaupun cuma materi matematika ya. Bumul izin sebentar. Jadi dari cerita yang saya tangkap ini kasusnya anak didiknya Bumul terhadap buku-buku pelajaran kurang tertib ya Bumul ya, begitu ya? Iya. Nah, kurang tertib semua buku dicampur, mungkin apa tidak ada penjadwalan di malam hari, kesiapan belajarnya juga mungkin kurang. Menurut Bumul Iya, Bu. sendiri Ya eh, begitu. apa nih faktor penyebabnya? Kalau saya kan tanya dia, ya kenapa kok tidak ke bawah bukunya semalam? Kamu lihat jadwal nggak? Gitu kan. Lihat jadwal apa tidak? Gitu kan. Dia bilangnya apa? Eh, lihat Bu jadwalnya. Terus kenapa buku tidak nggak terbawa tugas yang kemarin? Ya karena itu, karena bukunya tidak dirapikan, nggak diberikan judul, nggak diberikan nama, semuanya enggak. Tadinya saya eh, bingung ya, kok masih ketemu anak seperti ini. Perasaan di semester 1 tuh nggak ada gitu, kok semester 2 jadi begini gitu. Hmm, Pas saya tanya dia, dia alasannya apa? Saya tidak dibantu sama orang tua saya, Bu. Jadi itu beberapa kali kalau kita lagi mau ada pentas literasi gitu kan, tiba-tiba dia datang nih, Bu saya nggak bawa baju jadi saya nggak ikut, Bu saya nggak bawa celana jadi saya nggak ikut. Lah kamu gimana datang-datang bilang nggak bawa, berarti kamu ingat bukan lupa, saya bilang gitu kan. Iya habis orang tua saya nggak nyiapin, alasannya begitu. hmm, Saya sudah berusaha, aku bilang
Kamu kan udah besar, udah kelas 4, dikit lagi menik kelas 5. Jangan nyala-nyalain orang tua terus. Tanggung jawab kamu sendiri mana gitu kan. Iya Bu, iya Karena Bu. Bumul jadi dengan melihat kasus anak didik Bumul ini cukup mengganjal ya, karena jadi terganggu kondisi belajar mengajarnya dia. Jadi penyebabnya tadi apa, malam tidak menjadwal, kemudian kurang didukung oleh orang tuanya, mungkin kesibukan ayah bundanya Bumul ya. Nah, dengan penyebab ini ada penyebab lain nggak Bu selain itu? Kalau saya rasa memang dari diri anak itu sendiri juga ya Bu. Karena kalau teman-temannya, aku juga nggak dibantu sama orang tua kok, bisa tuh. Kecuali mungkin masih awal-awal kelas berapa gitu ya. Ya paling kalau butuh orang tua itu memang mengingatkan aja, udah jadwal buku belum gitu. Jadi memang dari anaknya sepertinya gitu. Dari dianya ya memang cuek gitu. Terus kalau boleh saya bertanya, Bu Mul sebagai guru anak tersebut, bagaimana upayanya untuk menangani supaya anak tersebut bisa siap belajar sebagaimana teman-teman yang lain? Ada rencana apa nih Bu kira-kira? Iya, kalau untuk sebelumnya saya sudah berbicara sama anak itu ya, bahwa ini tanggung jawab kamu, nggak bisa cuma mengandalkan orang tua. Kamu sekarang usianya udah berapa gitu kan? Jangan alasan dikit-dikit, orang tua saya tidak menyiapkan, orang tua saya tidak ini, orang tua melulu gitu. Kamu harus mulai tanggung jawab sendiri. Itu udah saya bicarakan ya. Perubahannya memang belum banyak ya, dia nggak ketinggalan buku lagi, tapi ya untuk tugasnya ada aja gitu. Ya belum mengerjakannya gitu kan. Ini plan 1. Kemudian plan 1. Kenapa Bu? Ini plan 1, plan A-nya Bu Mul sudah bicara ke bersangkutan dari hati ke hati, memotivasi juga. Gitu. Ada plan berikutnya nggak Bu? Ada rencana yang ingin diupayakan lagi? Saya ingin mengkomunikasikan lebih intensif sama orang tuanya ya. Ada apa sih sebenarnya sama anak ini di semester 2, kenapa jadi begini gitu, semester 1 enggak tuh gitu kan. Tapi saya waktu itu baru ngomong aja, Bu tolong ya dikondisikan si Rido gini. Ya Bu, nanti saya kasih tahu lagi anaknya. Jawaban orang tuanya seperti itu. Jadi masih apa ya, masih belum mendalam lah kan saya mencari informasi dari orang tuanya belum. Rencananya sih mau lebih mendalam lagi sehingga tahu apa penyebab sebenarnya gitu ya. Ada, alhamdulillah ya, Bu Mul sudah melaksanakan tahapan-tahapan dari anaknya dipanggil, bicara dari hati ke hati, kemudian memotivasi terkait dengan kesiapan belajar. Yang kedua, Bu Mul merencanakan dan sudah melakukan upaya pemanggilan, walaupun belum menggali lebih dalam ya Bu Mul ya. Ada langkah selanjutnya lagi nggak Bu Mul? Rencana yang ingin diupayakan, strategi apa yang ingin diprioritaskan terkait hal ini? Saya rasa prioritasnya itu tadi ya, 2 itu prioritasnya gitu. Kalau strategi lain mungkin saya bisa minta tolong temannya ya, apa malam-malam gitu ngingetin dia. Dan saya juga mungkin mau sharing sama teman guru yang lain ya, mungkin mereka ada yang punya murid seperti itu dan bisa mengatasinya, tapi saya belum mencoba hal itu gitu. Nanti kedepannya mungkin ya Bu, setelah Ibu nanya lagi nih saya jadi oh iya ya, kenapa tidak melibatkan guru yang lain atau temannya gitu. Bu Mul sudah tahu jawabannya. Jadi Bu Mul perlu melibatkan rekan sejawat guru, bahkan melibatkan teman sahabat anak-anak tersebut juga, gitu ya Bu Mul ya. Paralel gitu ya Bu Mul ya. Bu Mul, saya pengen tanya nih terkait upaya Bu Mul ini, kira-kira perlu waktu berapa lama untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Saya sih nggak target lama ya, karena dia dikit lagi naik kelas 5 nih gitu. Ya mudah-mudahan 2-3 minggu dia berubah lah ya. Karena dia pernah seperti itu waktu semester 1. Kenapa semester 2 jadi begini gitu.
nggak terlalu lama lah, 2 minggu 3 minggu ini ya, karena dia emang janji juga, ya Bu, saya janji Bu gitu. Tapi dia sudah jawab seperti itu. Hmm, Bumul punya standar ukuran keberhasilan kah terhadap upaya-upaya Bumul yang akan dilakukan nanti? Saya sih berharap 95% lah ya nilai. Kalau skala 1 sampai 10 sampai 100 itu dia 95 lah gitu, mudah-mudahan berhasil sampai segitu gitu. Karena dia kalau Tapi tidak ya, ya, kalau dia tidak bisa memanage dirinya sendiri, nanti di kelas 5-nya, kelas 6-nya kasihan ya. Minimal untuk buku, kemudian baju, ya kebutuhan-kebutuhan dia pribadi lah gitu. Jangan menggantung banget sama orang tuanya ya, kecuali kelas 1, kelas 2 gitu. Memang harus mulai mandiri buat ke depannya dia. Iya, saya rasa Bumul sudah mencari solusi atas pemecahan masalah ini ya Bumul ya. Bahkan Bumul sudah menggali-gali lebih dalam tentang penyebabnya, kemudian berupaya mengikhtiarkan terkait dengan tenggat waktu. Bahkan Bumul sendiri sudah mencari solusi atas permasalahan Bumul dengan melibatkan teman-teman di lingkaran anak-anak tersebut, juga rekan sejawat guru. Satu lagi nih Bumul, pertanyaan terakhir nih. Terkait dengan komitmen kita sebagai guru ya, apa nih yang akan kita ikhtiarkan supaya tidak muncul, siapa tadi anak tadi namanya, Ridho ya, tidak muncul Ridho selanjutnya, karena kemungkinan hal itu berulang ya, siklus gitu tahunan gitu akan muncul lagi. Nah, langkah apa nih yang kita kondisikan, yang kita jaga supaya tidak muncul Ridho berikutnya di masa-masa mendatang? Iya, ya itu memang penting banget ya Bu, karena memang menghambat tugas kita juga. Yang jelas setiap hari itu memang kita nggak bosan-bosan mengingatkan ke anak-anak ya, bahwa tanggung jawab dia sebagai pelajar itu, sebagai murid itu seperti apa gitu. Terutama masalah pelajaran. Kalau misalnya dia asal bawa buku, tiba-tiba pakainya yang lain, dia terhambat belajarnya gitu kan. Contoh-contoh real itu memang diceritakan, kemudian diminta anak-anak antisipasi gitu. Dan yang lebih penting lagi kan menyadarkan dia, ini tanggung jawab dia pribadi loh, jangan terlalu bergantung sama orang tua. Tapi tetap mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa tolong diingatkan anaknya gitu. Itu paling Bu yang diusahakan. Ya, selalu memotivasi ya Bu ya pada saat sebelum pembelajaran gitu ya. Dan itu saya yakin Bu sudah melakukannya tiap pagi sebelum anak-anak memulai KBM. Nah, satu lagi nih, ada yang menarik perhatian saya terkait dengan sikap anak tersebut. Menurut Bu Mul sendiri, skalanya kalau di range dari angka 6 sampai 10, anak tersebut ada di skala yang keberapa Bu Mul? 6 paling ya Bu. Kalau sikapnya, kita misalnya lagi ngomong apa nih, dia suka bertanya atau berbicara out of the book gitu kan. Kita ngomong apa dia melenceng gitu. Dia ngomong apa, sebenarnya memang seperti karena dia kritis ya, terlalu jauh berpikir dengan anak usia dia gitu. Kadang-kadang saya mikir, kadang-kadang kan dia seperti ini. Kita kan ngomong misalnya, ayo sekarang coba buat teks prosedur. Kamu bikin teks prosedur apa? Dia tiba-tiba nyotuknya apa? Teks prosedur membuat manusia. Lah, saya kan, ini anak kenapa ya kok tiba-tiba ngomong begitu? Akhirnya saya ajak ngomong lagi. Gitu ya. Maksudmu apa? Kok sampai ngomongnya seperti itu? Jadi memang, iya, terlalu jauh apa dia mikirnya dari anak seusia dia. Mungkin kurang fokus juga ya Bu Mul ya. Mungkin kurang fokus ya, bisa jadi ya. Oke, baik. Ini Masya Allah nih, apa yang Bu Mul sudah sampaikan, keruwetan menghadapi anak di kelas, kasus Ridho tadi, datang dengan muka yang ruwet. Ternyata sebenarnya Bu Mul sudah mengurai sendiri. Bu Mul sudah mencari solusi atas permasalahan tersebut. Tadi bisa disimpulkan Ridho yang ternyata penyebabnya
kurang perhatian dari orang tuanya juga, kemandiriannya juga belum muncul, gitu ya Bu ya. Dan subhanallah Bumul keren banget nih, sudah mencari ikhtiar-ikhtiar, kemudian memotivasi anak tersebut dengan bicara dari hati ke hati, bahkan melakukan panggilan kepada orang tua, dan itu akan diperdalam lagi mengkomunikasikannya kepada orang tua supaya ada tindak lanjut terhadap diri Ridho supaya ada perubahannya. Saya yakin Bumul guru yang keren nih, guru yang hebat. Mudah-mudahan Bumul bisa insya Allah bisa menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Saya yakin deh Bumul seorang guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Selamat ya Bumul ya, mudah-mudahan itu Amin. sudah menjadi Iya, solusi atas permasalahan Bumul itu sendiri. Baik Bumul, terima kasih. Semoga pembicaraan ini ya, alhamdulillah Bu, setelah ketemu Ibu nih tadi memang saya sudah terpikirkan dua solusi ya. Tapi setelah ketemu Ibu nih, oh nambah lagi kayaknya solusi-solusi yang dari pertanyaan-pertanyaan yang solusinya Ibu dari Bumul berikan. sendiri itu udah ada. Ya, saya jadi, oh iya, kenapa nggak begini, kenapa nggak Oke. lagi ketika Ibu memberikan pertanyaan ya. Terima kasih banyak. Iya, Mudah-mudahan teratasi masalah ini amin, dengan amin. ketemu video nih. Semangat Bumul mendidik anak-anak, Yuk, insya Allah mencerdaskan tunas-tunas bangsa. Terima kasih ya, mohon amin. maaf kalau ada yang belum Sama-sama. maksimal. Semangat untuk guru-guru hebat. Ya, saya akhiri. Sampai jumpa lagi Bumul. Salam buat anak-anak didik Bumul. Salam buat keluarga Bumul juga. Terima kasih Bumul. Iya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.